Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembahasan terdahulu tentang beragama adalah fitrah manusia, maka kali ini akan kita sambung dengan penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat faktual atau historis terkait fenomena beragama adalah fitrah manusia. Episode yang lalu kami menjelaskan beragama adalah fitrah manusia dari perspektif agama dengan bukti-bukti dalil yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa beragama itu adalah fitrah. Sekedar untuk mereview kembali bahwa beragama itu adalah fitrah ditunjukkan pada ayat Al-Quran surat Rum ayat 30. Qala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, maksudnya agama Islam, dengan lurus sesuai dengan fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah tersebut, ini fitrah beragama. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah terkait fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus, agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terkait dengan agama adalah fitrah juga diterangkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang punggung anak cucu Adam atau tulang sulbi anak Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian mereka terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman Allah kepada mereka, alastu bi rabbikum. Jadi ketika kita dulu masih belum jadi manusia secara fisik, masih di alam sebelum manusia, Allah sudah mengambil persaksian kepada kita semuanya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semuanya saat itu sudah menjawab, qalu bala, betul, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, dan kami bersaksi akan hal itu. Nah, ini adalah ayat yang kedua. Kemudian dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW juga bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang fitrah di sini kemudian diartikan sesuai dengan ayat tadi, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itu maksudnya adalah fitrah beragama yang benar. Nah, fitrah beragama yang benar ini bisa berubah tergantung lingkungannya. Maka lanjutan hadis, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan memberi corak kepada si bayi tadi, apakah dia nanti akan menjadi seorang Yahudi, ataukah seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para pemirsa sekalian, beragama sebagai fitrah
ini tidak saja menjadi bahasan disiplin ilmu agama, tapi juga menjadi topik bahasan filsafat, antropologi, psikologi, hingga sosiologi dengan argumen masing-masing. Maka pada kesempatan ini saya ingin memperluas wawasan kita yang memperkuat bahwa beragama itu adalah naluri manusia, dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta dan kajian-kajian ilmiah berikut. Yang pertama adalah bukti antropologis. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa semua kebudayaan manusia dari berbagai etnis dan bangsa apa saja sepanjang sejarah, tidak hanya di zaman sekarang tapi juga zaman dulu, dari era primitif, era agraris, era industri sampai sekarang era kontemporer, era informasi, itu rata-rata semua manusia dalam komunitas etnis dan budayanya rata-rata memiliki bentuk kepercayaan terhadap kekuatan adi kodrati. Kepercayaan terhadap kekuatan di luar kekuatan manusia. Kekuatan non-fisik atau metafisik adi kodrati, yakni kekuatan di luar kekuatan manusia. Dalam bahasa agama, yaitulah kekuatan Tuhan. Kita lihat misalnya dari suku-suku yang sangat primitif, suku pedalaman yang belum bersentuhan dengan dunia luar pun secara alamiah dan secara naluriah, mereka mempercayai kekuatan-kekuatan gaib tersebut. Dalam masyarakat kita misalnya, kepercayaan yang paling kuno adalah animisme, dinamisme. Itu bahwa masyarakat dalam perkembangan awalnya secara naluriah, ketika melihat beberapa fenomena alam yang begitu dahsyat dan kadangkala membahayakan jiwa mereka, misalnya banjir, hujan yang deras, atau bahkan letusan gunung berapi, atau petir dan sebagainya, ini dianggap sebagai kekuatan-kekuatan dahsyat yang manusia tidak bisa mengelolanya atau menanganinya pada saat itu. Sehingga muncullah kekuatan. Bukan kekuatan, tapi muncullah perasaan di dalam diri manusia. Oh, ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Yang akhirnya kemudian mereka mempercayai kekuatan itu. Dan terciptalah sebuah keyakinan bahwa di sana ada kekuatan yang adi kudrati, yang di atas kekuatan manusia, yang kemudian kita sebut sebagai entah Tuhan, entah dewa, entah apa. Nah, itu rata-rata perkembangan manusia seperti itu. Animisme, dinamisme, kemudian muncul dalam bentuk sistem keagamaan-keagamaan tertentu, Hindu, Buddha, Taoisme, Konfusianisme, Shintoisme, Zoroaster, dan macam-macam. Zaman Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno, suku Maya, mereka juga memiliki kepercayaan-kepercayaan semacam itu dengan beragam nama keyakinan mereka dan juga dengan beragam nama Tuhan mereka. Nah, itu seperti yang saya gambarkan kemarin, itu adalah hasil ikhtiar mereka sesuai dengan persepsi, anggapan, dan dugaan mereka. Sehingga mereka membuat kesimpulan sendiri, oh kekuatan itu diberi nama A. Oh kekuatan itu diberi nama dewa apa? Dewa Zeus, dewa Jupiter, atau dewa Re, atau siapa lagi, atau Ra, atau dewa Sri, atau dewa apa lagi. Nah, itu adalah nama-nama yang setiap komunitas etnis masyarakat tadi ciptakan untuk memberi nama bagi sebuah kekuatan adi kudrati yang berada di luar kekuatan manusia. Nah, ini artinya bahwa kepercayaan terhadap Tuhan, kemudian kecenderungan untuk tunduk kepada Tuhan, itu adalah
sesuatu hal yang alami, fitrah, naluri, bukan hasil rekayasa budaya, bukan hasil dari sebuah usaha yang dibuat-buat, tidak. Tapi itu alami. Dan kita lihat itu dialami oleh hampir semua etnis, komunitas, masyarakat manusia di semua tempat dan di setiap zaman. Dari zaman dahulu kala, zaman primitif sampai zaman modern saat ini. Bahkan di zaman modern pun tidak bisa dihilangkan. Negara-negara yang maju dengan teknologi tinggi, dengan ilmu pengetahuan yang cukup pencapaian ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, ternyata juga tidak bisa menghilangkan kecenderungan manusia untuk beragama. Bahkan ada kecenderungan di negara-negara maju saat ini, ketika ilmu pengetahuan sudah semakin memuncak, teknologinya cukup luar biasa, ada kehampaan jiwa manusia, dan ada kecenderungan manusia untuk mencari ketenangan, kedamaian spiritual, dan akhirnya kembali kepada agama. Ini artinya apa? Apapun situasinya, beragama itu adalah fitrah, naluri dasar manusia yang memang sudah diletakkan oleh Allah kepada jiwa dan diri manusia, sehingga tidak bisa diingkari. Kalau tak ada orang kemudian mengatakan tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada ajaran agama, itu sesungguhnya adalah sebuah kesimpulan sementara pada diri mereka, yang kebetulan mereka mungkin hatinya tertutup, tetapi sesungguhnya pada naluri dia yang terdalam, sesungguhnya ada naluri keagamaan, ada naluri percaya kepada agama. Nah, ini adalah bukti-bukti antropologis yang saya kira cukup menguatkan bahwa beragama itu adalah fitrah yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, dalam keadaan apapun, di zaman apapun, dan dimanapun manusia berada. Termasuk di zaman modern saat ini, manusia tidak bisa dihindarkan dari keyakinan, keagamaan, atau sikap beragama. Kemudian bukti historis yang lainnya adalah bahwa tidak ada satu peradaban manusia pun dalam sejarah yang bebas dari bebas sama sekali ya dari unsur religiositas atau keagamaan. Ya, meskipun sekarang misalnya bahasa bangsa Eropa modern ya, meskipun juga di sana ada beberapa orang yang sekuler, ateis, tapi tidak bisa tidak, mayoritas masih tetap menganggap memerlukan religiositas atau keagamaan itu tadi. Ini fakta yang tidak bisa diingkari. Bahkan seperti saya katakan tadi, di tengah modernisasi kehidupan dan juga sekularisasi kehidupan, terutama di negara barat saat ini, justru muncul kebangkitan spiritualitas di sana. Karena apa? Ada kehampaan spiritual, ada kekosongan spiritual di tengah kehidupan yang serba materialistik. Dan disitulah manusia kemudian kembali mencari ketenangan dan kebahagiaan, ketentraman hati dalam bentuk agama. Karena itu kita sangat bersyukur. Di tengah Eropa yang kering, atau di negara barat-barat yang kering agama, Islam cukup berkembang pesat. Karena apa? Karena Islam memberikan jawaban spiritual yang memberikan kedamaian hidup dan juga memberikan pedoman yang lebih jelas dan tegas tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan manusia bukanlah di dunia ini, bukan hanya sekedar meraih materi, bukan sekedar meraih prestasi-prestasi duniawi, tapi di balik itu juga ada kehidupan setelah mati yang itu juga harus kita persiapkan pada saat ini. Nah, ini bukti sejarah yang tidak bisa diingkari bahwa religiositas, spiritualitas adalah kebutuhan manusia atau dia menjadi sebuah naluri atau fitrah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga ketika ada orang yang mencoba untuk mengembangkan ateisme, yang menolak agama, tidak percaya agama, tidak mungkin akan bisa berhasil. Karena itu
bersifat bertentangan dengan naluri manusia. Kita mungkin mengenal ada paham komunisme yang dulu bersifat anti agama, tapi faktanya dia tidak bisa bertahan. Bahkan di negara asalnya sendiri, komunisme di Rusia, di Uni Soviet, atau mungkin di Cina dan di beberapa negara yang lain, itu juga mulai runtuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena bertentangan dengan naluri dan fitrah manusia. Kemudian naluri beragama bisa juga ditinjau secara psikologis. Ada seorang psikolog terkenal asal Swiss namanya Carl Jung. Dia memiliki pendapat bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki archetype religious, memiliki dasar keagamaan di dalam dirinya, yaitu semacam manusia itu memiliki semacam struktur bawaan dalam alam bawah sadarnya yang membuatnya terdorong untuk mencari makna dan menghubungkan diri dengan sesuatu yang transenden. Sesuatu yang transenden itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan pengalaman dan pemahaman manusia. Sesuatu yang metafisik, sesuatu yang adikudrati, sesuatu yang supranatural. Jadi ini tinjauan psikologis oleh Carl Jung, seorang psikolog asal Swiss yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki struktur bawaan dalam alam bawah sadarnya yang membuatnya itu terdorong untuk mencari makna dan menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang gaib, yang transenden. Dalam istilah agama itu ya dengan Tuhan. Ya. Nah, ini adalah dengan kekuatan metafisik, adikodrati, supranatural dan sebagainya. Nah, ini adalah tinjauan psikologis. Nah, studi-studi psikologi yang lainnya juga menunjukkan bahwa anak-anak kita, anak-anak kecil itu secara alami menunjukkan kesadaran akan keberadaan zat yang lebih besar. Jadi anak-anak kita yang masih lugu, yang masih polos itu secara alami menunjukkan kesadaran akan adanya zat yang lebih besar dari dirinya, yang mungkin kita sebut sebagai Tuhan. Tapi dalam bahasa anak mungkin ya berbeda, tapi bahwa itu ada perasaan yang ada. Biasanya anak-anak itu polos, jujur, nalurinya masih bersih, masih jernih. Dan kalau kita gali secara psikologis jiwa anak, maka akan kita temukan bahwa anak-anak itu pada umumnya secara alami menunjukkan adanya kesadaran, pengakuan terhadap adanya satu zat, suatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya dan lingkungannya, yang itu kemudian kita kenal sebagai Tuhan. Nah, ini adalah bawaan dasar. Ya. Ketika kita mungkin dewasa, cerdas dan sebagainya, mungkin kadang-kadang otak kita bisa membuat semacam argumen-argumen yang membantah dan sebagainya. Tapi anak kecil biasanya adalah jujur. Jujur dengan sikapnya, jujur dengan pendapatnya, karena masih murni, masih suci, seperti yang disebut di dalam hadis Nabi tadi. Nah, naluri manusia terutama anak-anak kecil kadang-kala juga seperti mungkin yang kita rasakan pada zaman dahulu kita kecil. Kita bertanya di dalam diri kita. Mungkin yang pernah saya alami juga ketika saya masih anak-anak, menjadi bagian dari lingkungan keluarga, menjadi bagian dari lingkungan masyarakat. Terkadang itu juga bertanya tentang dari mana ya saya ini, asal-usul saya ini dari mana. Sebelum saya lahir itu sebenarnya di mana. Itu ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu dan belum punya jawaban yang pasti. Kecuali dari mungkin orang tua, bapak ibu guru, dan orang-orang yang mungkin bisa menjawabnya. Tapi bahwa anak kecil tadi, ketika dia merasa dirinya sebagai makhluk baru di lingkungannya, maka dia akan bertanya, sebelumnya saya ini dari mana ya? Kemudian nanti saya ini akan seperti apa?
dan seterusnya nanti seperti apa. Kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya lahir dari orang tua saya yang ini? Kenapa saya tidak lahir di sana dan sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran anak kecil yang murni, yang dulu pernah saya alami. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengalami seperti itu. Ini artinya bahwa naluri beragama itu sudah muncul dan merupakan fitrah manusia sejak manusia itu lahir. Nah, inilah beberapa bukti ilmiah ya tentang beragama itu adalah fitrah. Kemudian ada faham eksistensialisme. Ada perilaku eksistensialisme. Ini mereka adalah manusia cenderung mencari jawaban-jawaban tentang siapa sih dirinya, dari mana dia datang dan berasal, apa sih tujuan hidup ini, apa yang terjadi ketika saya nanti sudah mati. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mendorong manusia untuk mencari jawaban. Ya. Karena fakta bahwa manusia itu terlahir, kemudian dewasa dan pada akhirnya mati itu adalah suatu fakta yang real, yang disaksikan oleh manusia secara kasat mata. Tapi kemudian pertanyaannya, sebelum saya lahir ini di mana? Nanti kalau kemudian setelah mati itu kemana? Sebetulnya yang menciptakan saya itu seperti apa atau siapa? Itu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita pungkiri selalu muncul pada diri orang-orang yang selalu berpikir tentang apa yang dia alami. Maka manusia itu selalu memiliki perasaan ingin tahu dan memiliki kebutuhan untuk menjadikan kehidupan itu bermakna. Sehingga proses yang dia jalani dalam kehidupan ini bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bermakna dan sesuai dengan rencana awal siapa yang telah menciptakan manusia ini sehingga hadir dalam kehidupan ini. Itu yang selalu ingin dicari oleh orang-orang yang bernaluri bersih, yang berpikiran bersih. Sebaliknya memang ada orang-orang yang memang hatinya tertutup, sehingga kemudian tidak mau tahu, tidak peduli siapa yang menciptakan dia, tidak peduli. Nanti setelah hidup ini ada apa, tidak peduli. Atau mungkin mengatakan, ya pokoknya hidup ini ya alamiah saja. Dan itulah diantaranya yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Jathiyah, ayat 23-24. Afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Artinya dia hanya menurutkan hawa nafsunya saja. Ya. Wa adallahu Allah ala ilmin. Dan akhirnya Allah menyesatkan orang ini secara nyata. Jadi orang ini sifatnya adalah selalu menurutkan kehendak hawa nafsunya. Tidak mau berpikir arif. Tidak mau tadabbur. Tidak mau tafakur. Dan akhirnya Allah menyesatkan orang semacam ini secara nyata. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah sudah menutup telinga dan kalbunya. Ibaratnya karena ketertutupan dia sejak awal. Sehingga seolah-olah Allah sudah menutup telinganya, pendengarannya juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Dan menjadikan pada penglihatan mereka ada tutup. Semuanya tertutup. Matanya tertutup. Pendengarannya tertutup. Hatinya tertutup. Tidak bisa menerima kebenaran. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Siapakah yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang semacam ini kecuali Allah. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Nah, inilah gambaran orang-orang yang tertutup hatinya. Nalurinya yang asalnya bersih, berketuhanan, itu bisa tertutup ketika manusia menurutkan kehendak hawa nafsunya. Dan akhirnya karena menurutkan kehendak hawa nafsunya, mereka tidak mempercayai keyakinan keagamaan yang benar. Sehingga lanjutan ayat tadi, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Mereka berkata,
kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan di dunia ini saja. Namutu wa nahya, ya kita menjalani kehidupan, ya nanti mati dan hidup, hidup dan mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang menghancurkan kita kecuali masa, waktu. Artinya proses kehidupan ini hanya terjadi alamiah saja. Di situ ada mati, ada hidup, ada lahir, ada mati, ya. Dan itu proses itu terjadi secara alamiah, dan waktulah yang menentukan itu semua. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan. Mereka juga tidak percaya pada hari akhir, tempat kita nanti kembali. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dikatakan Allah, orang semacam ini tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dan tidaklah mereka memiliki ilmu atau pengetahuan tentang hakikat kehidupan itu. Inhum illa yadhunnun, tidak lain mereka hanya kecuali menduga-duga saja. Jadi kalau mereka menyimpulkan kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia, tidak ada kehidupan akhirat, itu hanya kesimpulan yang didasarkan kepada dugaan semata dan bukan ilmu yang benar. Para pemirsa sekalian, dalam perkembangannya, untuk melengkapi bahwa beragama itu adalah fitrah, dalam perkembangannya di zaman ini dan ada beberapa aliran atau ada beberapa kelompok yang mungkin kita katakan sebagai anti agama atau tidak percaya kepada Tuhan. Untuk sekedar kita ketahui saja, tapi ini kelompok-kelompok yang tidak banyak. Bahwa dengan semangat kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kita secara sosiologis atau secara akademis, kita kenal ada beberapa kelompok yang bersifat anti agama atau tidak percaya kepada Tuhan. Kita sebut yang pertama adalah ateisme. Ateisme itu adalah faham yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada, kata mereka. Sehingga mereka menolak semua bentuk agama apapun, mereka dianggap sebagai bohong. Itu hanya cerita bohong. Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Kata mereka Tuhan itu ada karena bikinan manusia saja. Manusia yang membuat mengarang-ngarang Tuhan. Sehingga ada banyak Tuhan, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Itu hanya karangan manusia, kata mereka. Jadi orang-orang ateis mengatakan Tuhan itu sebetulnya tidak ada. Tuhan itu ada hanya dalam bayangan manusia, dalam hayalan manusia. Dan itu hanya diadakan oleh manusia sendiri. Hakikatnya Tuhan itu tidak ada. Ini faham ateisme. Nah, kita kaum muslimin tentu saja menolak faham ini ya. Di antara tokoh yang kemudian menyuarakan faham ini, di antaranya adalah Richard Dawkins. Richard Dawkins itu adalah seorang ahli biologi evolusi, seorang penulis juga. Ini tokoh populer dalam bidang ateisme dan sains. Dia memang lahir di Kenya ya, dan dia dikenal luas melalui sebuah buku yang namanya The Selfish Gene. The Selfish Gene. Ini ateisme. Kemudian ada faham yang kedua. Faham kedua adalah agnostisisme. Agnostisisme. Orangnya namanya agnostik. Ini faham ini adalah faham yang tidak peduli pada Tuhan. Ada apa tidak itu tidak peduli. Menolak juga tidak. Mengingkari juga tidak. Pokoknya ya ragu-ragu lah. Dan masa bodoh. Tuhan itu ada atau tidak, masa bodoh. Ini adalah agnostisme. Kalau ateisme tadi mutlak menolak tidak ada Tuhan, mengingkari adanya Tuhan. Tapi kalau agnostisisme ini adalah tidak yakin atau ragu-ragu tentang adanya Tuhan. Dan akhirnya mereka masa bodoh. Tuhan itu ada atau tidak, masa bodoh. Itu bukan urusan gue, kata mereka. Ya. Nah, akhirnya mereka skeptis terhadap agama. Ya ragu akhirnya. Tidak sepenuhnya meyakini agama. Karena memang mereka tidak yakin secara sungguh-sungguh, menolak juga tidak, menerima juga tidak. Nah, ini menjadi sikapnya menjadi netral terhadap agama-agama yang ada. Nah, eksistensi Tuhan menurut mereka dianggap
tidak bisa diketahui secara pasti, ya, tidak bisa dibuktikan. Karena itu ya mereka menjadi masa bodoh, Tuhan itu ada apa tidak. Yang jelas mereka tidak terlalu peduli. Tokoh yang kemudian terkait aliran ini adalah Thomas Huxley. Thomas Huxley itu adalah seorang biolog, ahli anatomi asal Inggris, ya, yang hidup pada abad 19. Ia dikenal sebagai Bulldog Darwin. Jadi termasuk sefaham dengan Darwin tentang teori evolusi, ya. Karena ini pendukung vokal dari teori evolusi Charles Darwin, ya, melalui bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859. Nah, selain pendukung Darwin, ini Thomas Huxley ini juga dikenal karena mengembangkan konsep agnostisisme tadi, yaitu istilah yang dia ciptakan untuk menggambarkan posisi filosofis bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga diyakini ada juga belum tentu, tidak ada juga belum tentu. Itulah faham agnostisisme. Kemudian yang ketiga adalah faham sekularisme. Sekularisme ini juga tidak peduli Tuhan itu ada apa tidak. Sifatnya tidak mempersoalkan Tuhan itu ada apa tidak. Tapi yang jelas mereka adalah ingin memisahkan urusan agama dari urusan negara. Agama itu urusan pribadi, negara ya urusan negara. Dikelola berdasarkan sistem ketatanegaraan. Sementara agama itu urusan pribadi. Ini adalah sekularisme, inti faham sekularisme. Jadi fokus dari aliran sekularisme adalah bahwa urusan dunia itu tidak perlu dicampur aduk atau tidak perlu dicampuri dengan urusan agama. Karena urusan agama dianggap urusan privat, urusan pribadi, urusan keyakinan, dan itu kan urusan pribadi menurut mereka. Nah, ini diantara maksud dari paham sekularisme. Tokohnya diantaranya adalah George Hollick. George Hollick ini adalah seorang penulis, editor surat kabar, dan aktivis sekularisme asal Inggris. Apa yang kita sampaikan tadi adalah aliran-aliran pemikiran dalam bentuk tataran teori dan konsep. Adapun sekularisme misalnya di dalam prakteknya pernah cukup populer diterapkan di sebuah negara Muslim, yaitu persisnya di negara Turki. Setelah berakhirnya Kesultanan Utsmaniyah dan berdirinya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, sang presiden ini kemudian mendeklarasikan, mengumumkan sebuah konsep kenegaraan yang tidak didasarkan kepada dasar agama, tetapi dengan semangat sekularisme, yaitu memisahkan urusan negara dari urusan agama. Sehingga proses sekularisasi cukup masif, merubah bahasa-bahasa Arab menjadi bahasa-bahasa Eropa, tulisan Arab juga menjadi tulisan Latin, kemudian gaya pakaian dan lain sebagainya itu semuanya diubah bergaya Eropa. Inilah yang terjadi dalam praktek gerakan sekularisme yang pernah dipraktekkan di dalam dunia Islam yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk, sehingga dia juga sering disebut sebagai bapak sekularisme di dalam dunia Islam. Para pemirsa sekalian, inilah sedikit penjelasan tentang agama sebagai fitrah manusia dengan sedikit argumen-argumen atau pembuktian-pembuktian secara ilmiah, baik secara antropologis, psikologis, historis, dan mungkin hal-hal yang lain
sekedar untuk memperkuat bahwa beragama adalah fitrah manusia yang tidak bisa diingkari. Sehingga beragama adalah penting, tinggal persoalannya adalah bagaimana kita mencari agama yang benar. Itulah yang nanti akan menjadi bahasan selanjutnya dari serial mengenal Islam di channel Agus Salim Syukran ini. Demikian, jika ada yang benar itu semata-mata karena bimbingan Allah, jika ada yang salah itu adalah karena dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi hidayah wa taufiq, waridha wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.